proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Beberapa bulan lalu gue sempat lihat video viral si Kang Deddy Mulyadi yang debat sama seorang anak perempuan. KDM nemuin si anak ini nuntut ibunya buat bayar wisuda sekolahnya dan juga beliin HP yang mahal. Padahal kondisi keluarganya tuh lagi susah banget. Even buat beli beras dan bayar kontrakan aja masih susah katanya. Dia sampai bilang, kamu itu kalau miskin jangan sok kayak orang kaya. Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Ada juga nih fenomena yang katanya mulai rame dari 2023 dan selalu rame tiap menjelang lebaran. Jasa sewa iPhone. Tujuannya sih biar bisa dibawa ke rumah saudara atau ke kafe, dipakai foto-foto, mirror selfie, terus dipamerin deh di sosmed. Bayangin ya, orang miskin yang sebenarnya tuh kagak mampu buat beli iPhone, akhirnya bisa megang iPhone buat dipamer-pamerin. Gue menemukan pola dari dua kejadian ini dan bikin gue bertanya-tanya, kenapa ya ada orang miskin yang maksa pengen kelihatan kaya? Welcome to Psychology of Finance by 1%. Di video ini kita bakal bahas aspek psikologis yang bikin orang miskin suka maksa pengen kelihatan kaya. Enjoy. Welcome to Psychology of Finance. Jadi orang miskin atau hidup dalam kondisi pas-pasan itu bukan cuma soal kagak punya duit, bukan cuma soal kekurangan materi, tapi juga soal tekanan. Kondisi yang isinya tiap hari adalah stres, cemas, dan juga insecure. Cemas mikirin besok makan apa, stres mikirin tagihan akhir bulan, dan juga insecure tiap ngelihat ada temen atau orang lain gitu ya yang ngepost liburan atau beli barang baru tiap bulan. Tapi di atas semua tekanan internal itu ada tekanan eksternal yang jauh lebih kejam, yaitu stigma sosial. Sekarang lo coba bayangin ya ada di posisi itu. Udah hidupnya susah, tiap hari stres, masih aja disalahin sama lingkungan. Di tengah semua penderitaan itu dan juga stigma, mereka ya sama kayak kita, sama kayak lo, mereka adalah manusia. Kalau menurut buku ini yang bisa lo lihat di layar, manusia itu punya satu kebutuhan psikologis yang mendasar. Mereka itu butuh divalidasi. Sadar gak sadar, di masyarakat kita itu orang miskin sering banget dipandang negatif. Mereka tuh dicap macam-macam ya, kayak misalnya dianggap sampah masyarakat lah, beban negara lah, atau malas dan juga bodoh gitu. Mereka tuh sering banget disalahin atas kegagalan dan juga kemiskinan yang mereka alamin. Yang mana bisa jadi kemiskinannya ini juga bukan sepenuhnya salah mereka sendiri gitu kan. Nah that's why para orang miskin adalah populasi yang sebenarnya tuh paling butuh validasi. Kenapa? Karena ya lingkungan tuh udah bener-bener meremehkan mereka gitu. Udah bener-bener memandang mereka sebelah mata dan nganggap kalau mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya kagak mampu buat bertahan. Nah masalahnya adalah gimana cara orang miskin ini yang kondisinya itu serba kurang ya di mana-mana itu bisa dapetin respect dari masyarakat. Satu-satunya cara paling cepat yang bisa mereka lakuin adalah dengan menunjukkan status kita. Barang-barang branded, iPhone baru, nongkrong di kafe mahal, motor keren, beli Aerox gitu ya atau Nmax. Itu semua tuh jadi jalan pintas yang paling mudah buat ngebangun kepercayaan diri dan dapetin respect dari masyarakat. Bahkan gue pernah dengar cerita dari temen. Kalau kata dia, buat keluarganya di kampung, pernikahan anak itu tuh jadi simbol status sosial cuy. Makanya meskipun kondisi ekonomi mereka pas-pasan, mereka tuh tetap maksain gitu nikahannya tuh biar mahal atau setidaknya itu mewah gitu di standar sana. Karena ya pernikahan itu especially jadi simbol kesuksesan si ayahnya gitu, si bapaknya, apakah ini tuh sukses, kaya atau enggak gitu kan. Nah menariknya, perilaku manusia buat memenuhi kebutuhan akan validasi ini, itu juga bisa ngasih tahu apakah mereka beneran kaya atau sok kaya. Orang miskin nih misalnya atau orang kaya baru, itu tuh perlu flexing, nunjukin harta mereka, karena mereka butuh diakui sama masyarakat kalau mereka tuh kaya, sukses, dan juga punya nilai. Nah orang yang kaya beneran atau old money gitu, mereka tuh kagak akan flexing hartanya, karena ya apapun kata orang lain, mereka bakal tetap kaya gitu. Dan akhirnya biasanya ini para orang kaya ini cari validasinya itu di aspek lain. Misalnya kayak spiritualitas atau gerakan sosial yang memang membantu orang-orang di sekitarnya dan lain sebagainya. Jadi flexingnya itu udah dengan cara flexing yang berbeda dari orang miskin. Sampai sini mungkin di kepala lo ada pertanyaan gede. Wah kasihan banget ya mereka. Mereka ternyata korban dari rasa insecure dan juga stigma sosial. Jadi akhirnya tuh flexing dan pamer harta. Tapi gimana kalau gue bilang perilaku ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru. Dan gimana juga kalau gue bilang ironisnya ini adalah sistem atau aturan main yang diciptain
bukan sama orang miskin, tapi sama orang-orang super kaya yang udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Ada satu teori namanya conspicuous consumption atau konsumsi buat pamer, yang lu bisa coba cek juga ya di bukunya ini. Teori ini bilang kalau di masyarakat modern, kekayaan itu sebenarnya kagak ada gunanya kalau kagak dipamerin dengan jelas. Logikanya gini, kalau lo kaya raya tapi nyimpen duit lo di bawah kasur dan kagak ada yang tahu, ya lo kagak akan dapat status sosial dan itu bakal percuma. Tujuan utama dari konsumsi buat pamer ini bukan kegunaan barangnya, tapi adalah pemborosannya. Logikanya gini, siapapun, bahkan orang miskin, bisa beli barang yang berguna. Beli baju itu berguna, beli beras juga itu berguna, beli mie instan juga berguna. Siapapun bisa beli barang-barang kayak gitu. Tapi cuma orang kaya yang bisa beli barang mahal yang nggak berguna dalam tanda kutip. Sebenarnya kenapa kuli itu memakai baju, baju yang dia pakai itu baju yang tidak pantas dipakai sehari-hari. Itu baru dipakai. Misalnya ada jam tangan Rolex harganya tuh 1M. Apakah jam Rolex lebih jago nunjukin waktu daripada jam tangan murah yang harganya ratusan ribu? Ya enggak juga gak sih? Sama aja kan, emang tujuannya buat nunjukin waktu. Tapi ya emang si Rolex ini harganya jauh lebih mahal dari jam tangan ratusan ribu itu. Pertanyaannya, kenapa masih ada yang beli Rolex? Alasannya karena ya itu adalah sinyal status. Status kalau orang yang pakai Rolex ini adalah orang yang beneran kaya, beneran punya power, beneran punya pengaruh, dan berbagai status lain yang mungkin tersematkan ya ketika orang itu beli dan juga pakai Rolex. Bahkan fashion kayak jeans sebetulnya kan awalnya tuh dipakai orang miskin gitu buat fungsi. Tapi akhirnya tuh orang kaya pakai itu karena historical value dari jeans. Nah makanya yang awalnya tuh jeans harganya bisa murah ya, sekarang tuh jadi mahal gitu sekarang karena orang kaya menggunakan itu sebagai historical value. Orang-orang kaya ini yang biasanya tuh nentuin standar kehormatan dan juga kesuksesan di masyarakat kita. Standar ini yaitu pamer pemborosan, kemudian menetes ke bawah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk sampai ke orang menengah dan juga orang miskin. Kelas menengah akhirnya mati-matian niru gaya hidup kelas atas biar dibilang sukses. Mereka beli HP yang lebih mahal dari seharusnya. Mereka juga beli motor Aerox yang baru biar dapat respect. Dan akhirnya ya kelas paling bawah juga berusaha ngikutin apa yang dilakuin sama orang kelas menengah. That's why orang miskin yang beli iPhone terbaru pakai pinjol atau yang beli motor mahal padahal nggak mampu, itu sebenarnya bukan sedang bertindak irasional. Mereka justru bertindak sangat rasional dalam sistem yang memang satu-satunya permainan yang ditawarin sama masyarakat buat dapetin respect dan juga kehormatan sosial. Mereka cuma ngikutin aturan main yang udah dibuat sama orang-orang di puncak. Mereka cuma pengen dianggap berhasil dalam tanda kutip dalam standar yang udah diciptain sama sistem ini. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Despite apapun yang dilakuin sama orang miskin, kagak fair juga sebenarnya kalau kita sepenuhnya nyalahin mereka atas struggling yang mereka rasain. Kita sekarang hidup di sistem kapitalisme, sistem yang punya aturan mainnya sendiri yang disebut business ontology, di mana segala sesuatu dalam hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, bahkan percintaan, itu dipaksa untuk beroperasi dan dinilai pakai logika bisnis. Misalnya, pendidikan bukan lagi soal pencerahan, tapi soal nyetak tenaga kerja. Beli iPhone bukan lagi soal fungsi, tapi soal gengsi dan juga status. Dan pernikahan, itu bukan lagi soal cinta, tapi soal kemampuan secara finansial. That's why banyak ya, akhirnya pasangan-pasangan, suami istri yang akhirnya cerai gitu, karena masalah finansial. Karena masalah ekonomi, karena ya finansial itu adalah sesuatu yang di-value di masyarakat business ontology. Sistem yang kayak gini, secara inherent bakal nyiptain pemenang
dan juga pecundang. Kalau satu-satunya nilai yang diakui adalah nilai pasar, maka siapapun yang gak sukses dalam standar itu dianggap gak punya nilai. Mau gak mau, suka gak suka, kita sekarang hidup di sistem kayak gini. Pertanyaannya, gimana cara kita bisa survive dan hidup lebih bermakna di sistem kayak gini? 1% udah bikin yang namanya life skills curriculum, dan ini udah di-develop dari 8 tahun lalu ya, sejak 2017. Lo bisa coba pause videonya dulu, terus coba refleksi ya, kira-kira lo sekarang udah di level mana? Apakah level 1, level 2, level 3, atau level 4? Kasus kemiskinan biasanya tuh terjadi ketika ada orang yang skip salah satu atau semua levelnya tuh gak ada yang lulus gitu. Mereka bukan sekedar bodoh, mereka mungkin cuma sedang mencoba bertahan hidup dengan cara yang mereka tahu. Gimana menurut lo? Ada pendapat lain? Sampaikan di kolom komentar ya. Buat lo yang pengen dalemin alasan kenapa orang miskin suka beli barang mewah, lo bisa cek video ini. Atau buat lo yang pengen lebih dalam diskusi tentang iPhone-nya aja, since iPhone yang terbaru juga baru keluar banget ya kemarin, lo juga bisa cek video kita yang ini. That's all for this video. Thank you, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks.